Tahukah kamu, saat ini kita sedang hidup di dunia yang serba cepat. Kecepatan dalam hal menyajikan makanan, berpindah dari suatu tempat ke tempat, sampai dalam hal mengakses informasi. Pernahkah kita berpikir betapa cepatnya era kita saat ini? Seseorang dapat mengakses informasi dari segala arah dan penjuru. Bahkan, seseorang dapat mengakses informasi yang rahasia sekalipun. Di masa lalu, masyarakat mengakses informasi lewat media massa atau sekarang kita kenal dengan koran. Awal perkembangan pers di Indonesia dimulai pada masa kolonial, yakni sejak abad ke-17 ketika masih dijajah Belanda. Lalu, pada pertengahan abad ke-18, beredar surat kabar di Indonesia yang berbahasa Belanda dan utamanya digunakan untuk kepentingan perdagangan dan penyebaran agama. Adapun beberapa surat kabar yang beredar pada masa itu adalah sebagai berikut. Di Sumatera Utara sendiri, sejak 1885 sampai dengan 1942 ditemukan 135 koran terbitan pers di Sumatera Utara. Jumlah ini merupakan jumlah penerbitan koran terbanyak di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Ini menjadikan provinsi ini sebagai pelopor pers di Indonesia. Pada abad ke-20, tepatnya masa kebangkitan nasional, pers di Indonesia mulai berkembang dengan didorong oleh semangat kebangsaan. Sejak 1918, di Sumatera Utara sudah ada koran yang menggunakan kata merdeka, yaitu Koran Benih Merdeka, yang sudah digunakan sebagai organ untuk mencapai kemerdekaan. Peran pers sangat besar sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Muhammad To'wan Haria atau TWH adalah bagian dari perjuangan pers di masa itu. Dia juga adalah seorang veteran yang berjuang pada agresi militer Belanda sebagai tentara pelajar. Kami mendatangi kediaman Muhammad To'wan Haria atau sering dikenal dengan Pak TWH. Pria kelahiran Aceh Utara 15 November 1932 ini mengisahkan saat dirinya berusia belasan tahun harus masuk menjadi tentara dan berperan dalam menerbitkan berita. TWH bercerita kala itu ia ditempatkan di bagian penerangan. Masih ingat betul katanya. Ia ditugaskan menjadi tentara penerangan untuk penerimaan berita maupun foto, serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Indonesia pada era kemerdekaan. Setelah agresi militer Belanda berakhir, TWH pindah ke Medan. TWH yang berusia 22 tahun itu bekerja di harian Mimbar Umum pada tahun 1954. Saat menjadi wartawan, TWH fokus menulis. Ia bahkan mengumpulkan karya-karyanya dan dituangkan ke dalam buku. Kala itu, profesinya itu juga membawanya keliling wilayah Asia dan ASEAN. Dalam perjalanan karirnya, TWH pernah menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia untuk meliput pemilihan Presiden Ronald Reagan periode kedua pada tahun 1980-an bersama 27 jurnalis dari seluruh dunia. Kini TWH menikmati masa tuanya di rumahnya. Dia mendirikan Museum Perjuangan Pers Sumatera Utara pada tahun 2019 dengan berbagai koleksi yang masih disimpannya dengan rapi.